Menurut saya, toxic relationship itu adalah hubungan yang dijalin oleh sepasang kekasih yang tidak sehat. Nah, hubungan itu udah disadari tidak sehat, tetapi tidak bisa lepas dari hal itu. Menurut aku, toxic relationship itu hubungan yang udah gak saling mendukung lagi dan merugikan satu pihak. Menurut aku, relationship toxic itu adalah suatu hubungan yang tidak sehat, baik baik hubungan pertemanan maupun hubungan pacaran. Nah, bentuk relation itu ada beraneka ragam. Yang pertama mulai dari pertemanan, bersahabat, sepasang kekasih, dan kemudian menikah. Bentuk-bentuk relationship yang aku tahu ada PDKT, ada hubungan tanpa status, dan yang pacaran. Bentuk-bentuk relationship itu menurut aku hubungan pertemanan, pacaran, hubungan menikah juga salah satunya. Menurut saya bentuknya itu ada dua. Yang pertama overprotective, nah yang sering sekarang dikatakan bucin. Yang kedua itu kasar atau suka main tangan sama pasangannya. Bentuk-bentuk relationship toxic yang aku tahu itu kayak misalnya melakukan tindak kekerasan, terus juga memanfaatkan atau datang di saat butuh. Bentuk-bentuk toxic relationship itu hubungan yang tidak sehat tadi ya. Misalnya contohnya itu pacaran yang tidak sehat, misalnya itu saling menyakiti, kasar, saling menyakiti itu seperti selingkuh juga bisa jadi. Kalau misalnya kasar, mungkin si prianya suka main tangan sama si wanita, tapi mereka masih mempertahankan suatu hubungan tersebut. Itu aja. Haleluya, Shalom Holy Lovers. Apa kabar semuanya? Senang sekali rasanya bisa kembali lagi menyapa Holy Lovers semua. Nah, hari ini kita akan membahas dengan narasumber kita tentang relationship toxic. Nah, di sini saya Lydia dan rekan saya Simon Ganesha. Kita akan membahas tentang relationship toxic. Nah, hari ini kita akan sama-sama bahas bersama dengan Pastor Crispus Surbakti. Hai, halo Pastor. Halo Simon, halo Nah, Lydia. Pastor Crispus Surbakti ini dia adalah seorang gembala sidang di GPDI Laugendet. Ya, Sugihan. Oh, Sugihan. Iya. Oke. Dan saat ini menjabat sebagai apa ya, Bapak? Kalau saya di komisi daerah jadi ketua Pelrap ya remaja untuk GPDI Sumatera Utara Aceh. Oke. Oke Bang, jadi kira-kira nih Bang, kita mau tanya. Kan selama ini kita lihat-lihat artikel yang lagi booming itu dari platform Quora namanya tuh. Itu sering kali bahas tentang yang namanya relationship toxic. Jadi daripada kita salah informasi tentang apa itu relationship toxic, jadi kita mau langsung tanya nih ke narasumber langsung ke Pastor Crispus Surbakti. Jadi Bang, kira-kira menurut Pastor apa sih artinya relationship toxic itu? Kalau kita belajar dari bahasanya ya relation itu artinya hubungan, toxic artinya racun ya. Jadi itu artinya satu hubungan yang bisa satu hal atau perilaku yang bisa merusak hubungan itu ya. Ya, apa saja? Misalnya sesuatu yang dulunya kita misalnya anak-anak muda rajin belajar, setelah ada berjalan dengan satu hubungan akhirnya kita jadi malas, atau dulunya baik sekarang jadi kurang baik, atau dulunya taat ini jadi nggak taat, ya itu bisa artinya segala sesuatu perilaku yang berkaitan dengan hubungan dan menurunkan kualitas hubungan itu sampai malah membunuh, itulah yang disebut dengan relation toxic. Oke, berarti arti dari relationship toxic adalah sesuatu yang bisa merusak ya, teman-teman. Nah, bagaimana kira-kira ciri-ciri hubungan yang toxic itu? Dan kalau misalnya kan kalau kita bilang ini nih toxic nih, nah parameternya untuk ngebilangin itu toxic itu gimana itu, Pak? Biasanya hubungan itu antara 1 dan 2 itu sudah nggak nyaman, biasanya seperti itu yang paling utama penyebabnya. Yaitu penyebabnya bisa ditentukan banyak hal, bisa jadi ya kalau anak-anak muda sekarang cemburu ya, cemburu yang berlebihan. Oh, di mana lagi, di mana, video call, jadi pasangannya itu udah nggak nyaman. Nah,
Jadi itu bisa penyebab satu. Yang kedua, kenapa ada kecemburuan, mungkin ada penyebabnya. Ya. Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi, ya itu yang harus kita pelajari. Dan biasanya penyebab yang lain egois. Ya, pasangan satu egois, mementingkan diri sendiri, nggak memikirkan pasangannya atau teman relasinya. Ya, banyak penyebab, tapi biasanya itu cemburuan itu kalau saya lihat di anak muda sangat menguras tenaga sekali. Artinya iya, menguras itu menyedot. Capek ya. Capek. Apalagi kalau seperti kita ya Mon, pria itu kalau kita dapat misalnya pasangan yang nyedot apa-apa sedikit, telepon, kasih kabar itu kalau dia masih pacaran itu sangat membuat sangat membuat pasangannya itu nggak bisa maksimal. Karena hubungannya udah diracunin. Jadi kayak Satpol PP ya, Bang? Iya, betul. Kita kemana-mana. Dikit-dikit lapor. Hati-hati teman-teman, jangan jadi Satpol PP ya. Iya. Cemburu ya, berarti itu diawali dari cemburu. Iya. Cemburu menguras hati, cemburu menguras kantong, Syai. Oke, tadi kan dikasih tahu nih parameter dari relationship yang toxic itu salah satunya karena keegoisan juga. Nah, apa ini nih yang perlu kita lakukan nih, Holy Lovers, buat teman-teman yang ada di rumah supaya kalau misalnya ada relationship toxic itu kita harus berbuat apa gitu. Kita tanya lagi ke Pastor Crispus Surbakti. Kalau kita berbicara relasi ya, itu bisa ada dua yang kita bisa kerjakan. Yang pertama ya namanya hubungan bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki artinya ya kita harus cari sumber masalahnya apa. Kenapa bisa cemburu berlebihan. Mungkin dulu ada penyebab sehingga pasangan atau teman kita itu nggak percaya sama kita. Atau mungkin akar masalahnya kurang komunikasi. Ya, jadi kalau bisa dibenahi, ya dibenahi. Tapi banyak sekarang anak-anak muda udah tahu hubungan itu beracun, tapi tetap aja dijalanin. Nah, saya pernah punya cerita, ada satu anak muda dia telepon saya, "Bang, bagaimana ini? Pacar saya minta saya kalau kami nggak baikan, dia bilang saya akan kembali lagi ke narkoba, saya akan bunuh diri," sampai ngancam-ngancam gitu. Dan dia nanya sama saya, "Gimana Bang? Aku jadi galau nih." Ya kalau kita laki-laki pikirnya kan logis, bodoh sekali ini perempuan. Kok mau gitu? Tapi pada kenyataannya, maaf ini untuk wanita banyak juga yang akhirnya menjalani hubungan itu. Gitu. Sampai dia bilang kalau belum menikah aja sudah model seperti itu ngancam-ngancam, bagaimana? Nikah, iya. ya? Tapi ternyata itu tadi banyak anak muda yang jatuh dalam hubungan yang beracun ini. Gitu. Jadi yang pertama bisa dibenerin komunikasinya, mengatasinya. Kalau bisa ada solusi ya dicari akar masalahnya. Tapi kalau yang kedua, kalau hubungan itu beracun, misalnya nih Simon nih, saya berhubungan misalnya Simon dengan lawan jenis, si prianya itu udah narkoba berat nih, dan kita lihat juga nggak ada perubahan, saya pikir selesaikan, jangan bermain-main dengan yang begitu. Ya. Tapi kadang ada banyak yang memaksakan ya. Nah itu yang akhirnya menyebabkan banyak sekali pernikahan dini itu cepat cerai. Ya, 1-2 bulan menikah cerai. Ya, seperti itu. Saya baru berapa mungkin 3 hari yang lalu ada satu bisa dibilang ibu muda lah, dia bilang, "Pak, doakan saya baru mungkin hitungan bulan menikah, tapi sekarang saya begitu menderita. Kenapa? Suami saya dan saya itu kerja, suami saya kerja semua uangnya itu untuk keluarga dia, dan saya bekerja semua uangnya untuk keluarga kami, dan kalau dia marah suka banting piring." Wah, saya nanya, "Bagaimana hubungan kalian sebelum masa-masa pacaran? Apa nggak kenal?" Dia bilang, "Kami pacaran jarak jauh." Begitu. Dan ya mungkin itu tadi. Karena ya bukan masalah pacaran jarak jauhnya, pasti sebelumnya itu udah ada racun-racun yang mereka diamkan dan akhirnya rusak di rumah tangga. Bahkan nih sampai sekarang nih kita sering banget denger yang namanya sebutan bucin. Budak cinta. Itu ya karena gitu udah disakitin ya kan. Terus ada banyak lagu-lagu sekarang yang mengarah ke situ gitu loh. Udah disakitin, aku mengalah gitu. Sampai lagu yang tren ya, "Ku menangis." Itu lagu dari semua platform ada itu, Pak. Iya.
Oke deh. Nah, kalau misalnya kira-kira nih Pak, hubungan yang toksik ini bisa nggak kira-kira dipulihkan? Kalau kita berbicara di dalam Tuhan, segala sesuatu itu pasti bisa dipulihkan, ya. Tapi tetap kita juga harus punya komitmen, ya. Salah satu contoh di Alkitab itu ada satu hubungan yang toksik, itu ada seorang wanita pelakor kalau istilahnya sekarang udah 5 suaminya, itu pun udah 5 suami orang dia rebutnya, ya itu kan udah parah sebenarnya hubungannya. Tapi akhirnya dia juga dipulihkan Tuhan. Jadi yang pertama, bangun hubungan dengan Tuhan itu kunci yang paling penting, ya, supaya kita bisa memulihkan hubungan. Yang kedua butuh komitmen dari pribadi itu. Ini sekarang kan kita nggak tahu nih, ini siapa ini? Kita korban hubungan yang beracun kah atau pelaku? Ya, benar-benar. Nah, itu yang harus ada niat ya dari dalam ya. Harus, ya. Kalau kita pelaku, ya bertobat. Kalau korban juga ya harus lihat. Penting jadi dia harus tahu dulu dia ini pelaku atau korban. Iya, betul. Belajar lihat lagi ke dalam dirinya dan lebih ke nyelesain dulu dari dirinya sendiri kan Betul, ya. Mungkin kadang-kadang nih kan misalnya kan dari sisi laki-laki. Nah, kadang-kadang dari perempuan ini karena dia dulu disakitin gitu, kadang-kadang diselingkuhin, makanya bisa jadi toksik juga ke pasangannya di berikutnya. Iya, pelampiasan gitu ya. Jadi dia kadang-kadang takut ditinggalin. Betul. Udah lagi cinta-cintanya nih. Pengalaman ya enggak? Dan ternyata banyak hubungan yang seperti itu. Artinya hubungan mereka udah nggak normal. Jadi misalnya Lydia nih baru diputusin nih sama si cowok. Lydia akhirnya buat pacaran baru hanya untuk pelarian dan mau adu-adu ini. Buat cemburu biar dia tahu nih Iya. kalau gue bisa lebih hebat dari dia gitu. Itu udah racun juga tuh. Itu racun juga Pak ya? Racun. Mau nggak mau emang harus lepas ya. Harus Pak lepas. ya, kalau misalnya kita ada di dalam hubungan yang toksik itu memang harus memutuskan untuk keluar dari situ. Iya, gitu. betul. Gitu sobat Holy Lovers. Iya. Jadi nih Pastor, kira-kira apakah dengan mempertahankan hubungannya toksik di masa pacaran itu berpengaruh nggak sampai ke ketika kita ambil keputusan untuk berumah tangga begitu? Itu sudah pasti ya, karena pergaulan yang baik di masa-masa pacaran itu akan sangat menentukan pernikahan kemudiannya. Ya, kalau di pacaran juga baik, pasti pernikahannya juga akan baik. Kalau di pacarannya juga udah toksik ya, pasti di pernikahan juga banyak masalah. Terbawa-bawa gitu Ya, ya Pastor pasti, ya? pasti. Jadi kira-kira menurut Pastor nih, bagaimana sih cara kita melepaskan diri dari hubungannya toksik itu? Karena kan kalau kita tetap, tadi Pastor bilang kalau bertahan di pacaran itu, maksudnya hubungan toksik itu tetap dipertahankan ketika masa pacaran, kan mempengaruhi kepada hubungan ketika berumah tangga nanti. Kira-kira cara kita melepaskan diri untuk kita nggak terjebak dalam hal itu, karena kalau berumah tangga kan satu untuk selamanya gitu, nggak bisa satu nggak cocok cabut terus cari yang lain, cabut cari yang lain gitu. Itu kira-kira gimana Pastor? Ya, karena kita ini anak Tuhan, jadi tetap semua kita harus fokus ke Tuhan ya. Itu yang seperti Lydia bilang tadi, apapun ceritanya harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita pribadi juga pelaku hubungan yang beracun, sama seperti firman Tuhan bilang, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi kita upgrade diri dulu. Pasti kalau kita belajar yang terbaik, Tuhan kasih yang terbaik. Nah, jadi ya kalau teman-teman anak-anak muda yang udah punya hubungan dengan lawan jenis, saya pikir dua-dua, kalau istilah segitiga, dua-dua harus cari Tuhan. Dua-dua harus cinta Tuhan. Ya, waktu mereka cinta Tuhan, ya mereka ini misalnya si pria wanita, mereka makin dekat dengan Tuhan, bukan hanya dengan Tuhan, mereka juga akan saling mengenal, ya, saling mengerti, begitu. Tetap saya pikir semua kembali ke Tuhan, ya. Dan yang kedua, kita juga memang harus saling mengenal, ya. Makanya firman Tuhan juga bilang, ya, kita umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kita juga harus saling mengenal. Pria wanita itu beda. Kalau satu contoh saja, pria itu di otak saja udah beda dengan wanita, ya. Kalau pria itu fokus,
Kalau wanita justru bisa yang melakukan banyak hal. Saya kasih contoh misalnya, kalau saya pria bawa mobil cari-cari alamat, itu fokus, nggak bisa diganggu. Kalau diganggu buyar semua tuh. Nah, padahal kalau wanita bisa itu Mon. Jadi dia sambil bawa mobil, bisa sambil dengar musik, bisa sambil nonton, bisa sambil apain anak, bisa. Dan sering sekali karena tidak saling mengenal ini konflik. Wah, misalnya saya lagi cari alamat, istri saya ngomong nanti begini-begini, diam mama. Saya nih lagi fokus, istri saya kalau nggak dia kenal dan nggak mau belajar bagaimana pria, kok suami saya kasar. Padahal saya bisa, dia pikir begitu. Nah itu beda. Jadi kita juga harus belajar saling mengenal. Benar. Ya. Nah, kan itu dari dikasih tahu ciri-ciri ya, gimana harus saling mengenal terlebih dahulu. Nah, ini kan untuk buat sobat-sobat Holy Lovers yang ada di rumah nih, ini kan pasti yang dengar ini semua rata-rata anak-anak muda dong. Nah, yang sedang mencari pangeran dan sedang mencari calon pendamping hidupnya, ada nggak kira-kira saran-saran dari tester yang untuk ngasih tahu nih kalau untuk perempuan carilah laki-laki yang seperti apa, nah untuk yang laki-laki carilah yang seperti apa, ada nggak kira-kira nasihat-nasihat bijak dari Pastor Kris Purbakti? Sebenarnya simpel, kalau ya kita bawa ke firman Tuhan ya, pria itu ya yang pertama harus ya semua, yang kedua, yang pertama ini harus mutlak, laki-laki perempuan ya harus kenal Tuhan, kenal cinta Tuhan, udah lahir baru itu tidak ada tawar-menawar. Nah, jadi ini kepada semua anak-anak muda di mana saja bisa dengar channel ini, di dalam Tuhan itu nggak ada tawar-menawar yang nomor satu ini. Kalau dia bukan orang yang cinta Tuhan, orang yang lahir baru, orang yang cinta Yesus, udah nggak ada tawar-menawar. Ya, harga mati. Ya. Iya, itu harga mati. Ya, yang kedua, kalau yang pria ya bertanggung jawab. Yang wanita lihat pria itu bertanggung jawab, ya minimal sudah kerja ya. Ini bukan berbicara tinggi jabatannya, tapi sudah ada tanggung jawab. Nah, yang kedua, kalau yang pria lihat yang wanita itu ya inner beauty-nya, ya manusia batiniahnya, ya karakternya, ya itu yang paling penting ya. Yang lain-lain sih saya pikir ya nggak masalah. Ini yang mungkin kalau dari saya masih bisa ditoleransi ya, selain dari hal yang disebutin tadi. Betul. Nah, itu tadi dia menjawab bagaimana kegelisahan sobat-sobat Holy Lovers yang ada di rumah mengenai tentang relationship toxic ini. Dan kita juga udah kasih tahu ya tadi saran-saran sama teman-teman yang ada di rumah, sama Holy Lovers yang ada di rumah, untuk gimana sih mendapatkan pasangan yang di nextnya nanti bisa bareng-bareng jalan dan gak akan lagi namanya ngalamin yang toksik gitu. Nah, oke, itu untuk yang hubungan dengan lawan jenis ya, pria wanita. Nah, kita coba mau next ya, toksik nih tapi di lingkungan kerja, Pastor. Nah, menurut Pastor, gimana sih bentuk toksik di lingkungan kerja ini? Itu juga menjadi masalah ya. Ya bisa jadi banyak. Kalau salah satunya mungkin seperti yang di sinetron sering kita lihat, hubungan antara bos dan sekretaris, hubungan terlarang. Bisa jadi ada hubungan misalnya Lydia sama Simon satu pekerjaan, cuma Simon iri dengan Lydia, buat satu hoax, akhirnya Lydia bisa ditegur. Nah, itu kan hubungan yang beracun. Ya, itu bisa jadi. Saya kemarin ada yang bilang dia pelayanan di satu negara. Dia bilang dia melayani tenaga kerja Indonesia, dan di sana dia menemukan banyak sekali tenaga kerja kita yang ya ini tadi hubungannya beracun. Dia bilang, Pak Pendeta, mereka dulu waktu datang ke negara ini ya kampungan sekali, tapi dengan 6 bulan, wah sekarang mereka hidupnya mewah. Apa yang mereka kerjakan? Yaitu tadi, ada yang mau jadi istri simpanan, ada yang aborsi, ada yang pekerja malam, dan itulah yang saya layani. Jadi ternyata mengerikan hubungan yang beracun ini dampaknya. Ngeri juga ya. Ngeri banget ya. Bener sih, aku juga kan pernah kerja gitu ya, dan di lingkungan kerja itu ada yang namanya sebutan FCM,
manajemen cari muka. Jadi semakin kita cari muka, ya kan, kebetulan bos-bos kita juga suka dijilat-jilatin gitu. Jadi ada juga penyebab. Jadi kalau misalnya aku ada lihat satu akun Instagram tuh bilang gini, kenapa bisa dibuat ada yang cari muka, karena ada juga yang mau disembah-sembah kayak gitu. Jadi ada saling ketergantungan seperti itu. So itu untuk menjawab di relationship toxic ya, teman-teman. Oke, selanjutnya, apakah ada relationship toxic di lingkungan jemaat sendiri, Pastor? Nah, ini agak hot nih kalau menyangkut tentang menyangkut tentang jemaat, ya kan? Yeah. Kalau misalnya ada, nah bentuknya itu gimana sih? Namanya hubungan, di mana ada hubungan atau di mana ada personal atau orang, sudah pasti ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah. Sudah pasti ada yang beracun, ada yang baik. Nah, kalau kalian nanya apakah ada di jemaat, sudah pasti ada. Ya, mungkin bentuknya lebih agak rohani sedikit, tapi ya tetap beracun. Ya, sesuatu yang beracun itu pasti mematikan, lambat laun walaupun kelihatannya munafik, pasti mematikan. Contoh bisa saja ada satu komsel nih, komunitas sel. Awalnya sih membicarakan firman, tapi lama-lama jadi gosip. Nah, itu kan satu hal yang hubungannya udah nggak benar itu di komsel. Kalau itu dilanjutin, nah udah berbahaya, beracun, mematikan. Nah, contoh yang lain kita juga pernah dengar kasus yang antara misalnya pendeta sama jemaat. Ya, ini kan kasus kenapa? Ya karena ada yang beracun yang mungkin disimpan selama ini. Sampai akhirnya ya itu tadi, kita harus jaga diri. Karena apapun ceritanya, kita ini semua target iblis. Ya. Jadi harus jaga diri, itu penting. Jadi di jemaat juga ada. Pasti ada ya. Pasti ada, cuma ya bentuknya mungkin lebih holy sedikit. Lebih haleluya. Oke deh, tadi kan dikasih tahu nih kalau misalnya toksik di tempat kerja itu ada, dan toksik di jemaat juga, di gereja. Sama, di jemaat juga ada yang cari-cari muka kan? Iya. Sama gembala ya. Nah, itu lama-kelamaan nggak akan bertahan. Yang beracun nggak akan bertahan, apalagi di pekerjaan Tuhan ada Tuhan yang akan jadi lenyap sendiri, Pak. Iya, hilang sendiri. Kayak gitu. Jadi nggak usah cari muka ya. Nah, gimana nih? Tadi kan kita udah bicara masalahnya. Sekarang gimana nih solusinya untuk ngatasin, untuk lebih bilang kayak orang-orang yang toksik itu sendiri sih? Jadi yang pertama itu tadi, semua kalaupun kita yang korban toksik atau kita pelakunya, ya kita semua harus tetap bertobat. Yang pertama itu apapun ceritanya kita, kalau hubungan itu selalu ada kaitannya dengan karakter, ya. Jadi harus koneknya ke sang perubah karakter itu, ke Tuhan sendiri, ya. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Apalagi Pantekosta itu kan dikenal dengan kuasa Roh Kudus, ya. Waktu kita bangun hubungan dengan Roh Kudus yang akan membersihkan kita, mengingatkan kita, menegur kita. Kita pelaku nih atau korban, kalaupun kita korban, Roh Kudus akan tuntun kita untuk apakah kita perlu pertahankan atau perbaiki hubungan itu atau kita tinggalkan. Jadi ya yang pertama, hubungan dengan Tuhan itu harus kuat, ya, harus dipulihkan kembali. Yang kedua, ya firman Tuhan juga bilang pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, jaga pergaulan kita, anak-anak muda. Ya seperti itu tadi, kalau kita udah tahu itu nggak benar, lebih bagus dihindari. Ada satu titik yang kita bisa bilang jaga, ada satu titik kita harus hindari, tapi ada satu titik di mana kita harus stop hubungan itu. Nah, itu kita yang harus pilah-pilah, ya. Seperti yang saya bilang tadi, kami juga hamba-hamba Tuhan, manusia biasa. Ya seperti saya kasih contoh, kalau misalnya konseling nih, saya berdua dengan wanita, wah itu stop. Jangan sama sekali, ada Tuhan. Ya Tuhan tetap ada, tapi kita harus jaga, ya. Itu yang saya bilang, harus jaga, hindari, atau stop. Nah, jadi silahkan pilih, tentukan sampai di level mana kita. Jadi jangan anggap sepele, seperti Lydia tadi, Simon kita bilang, banyak anak-anak muda udah tahu itu hubungan beracun, tapi dibiarin aja. Sampai ada kalimat,
Om, tapi firman Tuhan juga kan bilang kita jangkau nanti, aku akan jangkau pasanganku. Nah, pada kenyataannya Kita terjangkau. kita terjangkau. Dijangkau. Iya, kita dijangkau. Jadi anak-anak Sampai muda. jadi tidak terjangkau. Iya. Jadi anak-anak muda jangan main-main dengan hal kecil. Iblis juga selalu bermain dengan kesempatan ya. Kalau kita kasih kesempatan, di situ iblis akan habisi kita. Ya. Kapal yang besar itu bisa tenggelam hanya dengan lubang yang kecil. Yes, benar. Jadi waspadalah, waspadalah. Benar. Wah. Bisa jadi hashtag Benar. tuh. Hashtag. Kapal yang besar tenggelam karena lubang yang kecil. Benar, Titanic tuh. Iya. Oke lah, teman-teman, ternyata ngeri juga ya relationship toxic itu. Iya. Tadi saya tertarik dengan apa yang dibilang sama narasumber kita, Pastor Crispus, bahwa 3 yang harus kita perhatikan: jaga, hindari, dan juga stop. Nah, teman-teman perlu tahu dan perlu ingat hal ini. Bila perlu, catat di notes-nya, catat di handphonenya, atau langsung di screenshot dijadikan wallpaper, supaya kita bisa mengatasi diri kita untuk tidak menjadi pelaku dari toxic relationship atau menjadi korban dari relationship yang beracun itu sendiri. Nah, teman-teman, demikianlah diskusi kita kali ini bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Crispus Surbakti, dan juga teman saya Lydia. Ya, jadi teman-teman, demikianlah diskusi kita kali ini. Terima kasih buat kehadiran Pastor Crispus Surbakti Terima kasih, yang Lydia. sudah nemenin kita kali ini. Ya. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.